Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana ungkapan mari kita lawan virus corona, padahal dalam perspektif spiritual virus apapun itu adalah ciptaan Allah SWT, dalam keadaan tertentu justru melaksanakan tugas Allah SWT, termasuk seperti burung ababil dan sebagainya. Itu kok dengan ungkapan melawan? Mereka belum ikut KSS, Mas. Kalau yang sudah ikut KSS pasti tidak menggunakan bahasa melawan. Menghadapi bolehlah kita hadapi virus corona, karena virus corona juga bisa ditunggangi setan, sama dengan umumnya penyakit, bisa saja. Wallahu alam soal ini bagaimana, itu tentu banyak pendapat bahwa mereka virus corona adalah pasukan Allah, ada benarnya, bahwa ini adalah hukuman Allah, ada benarnya. Sebagaimana sering saya sampaikan bahwa setiap ada musibah punya 5 dimensi, yaitu dimensi uqubah, hukuman untuk orang yang banyak dosa, tadzkirah, peringatan untuk orang yang masih bisa diperingatkan, kafarah, tebusan dosa bagi orang yang menyadari dan ridho menerima musibah, kemudian tabsyirah, harapan bagi orang yang memang punya optimisme dan punya harapan, tidak mengeluh adanya virus corona, kemudian mihnah, memang murni ujian bagi orang yang baik. Jadi istilah melawan corona ya benar untuk ungkapan umumnya orang, tapi kalau yang sudah ikut KSS ya sebaiknya jangan menggunakan kata melawan. Bagaimanapun itu juga makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, yang saya yakin bahwa virus corona juga membawa misi yang luar biasa. Bahkan saya kalah dengan virus corona dalam hal berdakwah. Di Eropa sekarang ini, Jerman, Italia, Belanda, Belgia, Spanyol, suara azan sudah biasa, boleh sekarang. Saya mendapatkan kiriman dari sana, entah kalaupun sebagian hoax, tapi pasti tidak semuanya hoax. Artinya di negara-negara, bahkan Rusia juga, artinya bangkit ghirah Islamiyah, bangkit. Bahkan penyanyi juga tahu kan, di sebagian negara bahkan masjid-masjid juga menjadi makin ramai. Hanya di sini aja kayaknya agak berbeda, masjid-masjid yang sudah ramai, supaya ya mengurangi kegiatannya. Ya kita tapi tidak salahkan, memang itu kebijakan analisis kesehatan kita tetap patuhi. Tetapi sebagai orang yang sudah bergelut 7 tahun di dunia spiritual, tentu harus melihat berbeda, sisi yang berbeda. Sebagaimana wali tadi loh ya, wali tadi kalau orang umum nggak ngerti, tapi wali tadi ngerti ada virus atau penyakit yang akan membunuh 1000 orang. Hikmahnya apa? Allah SWT yang tahu. Seperti virus corona, siapa duga kalau hikmahnya begini besar, sangat besar, bahwa ternyata hidup yang selama ini mudah ini nikmat besar. Gak kerasa bahwa hidup tanpa masker itu ternyata nikmat, hidup tanpa cuci tangan ternyata nikmat, bisa ke masjid bebas ternyata nikmat, dan seterusnya. Iso salaman, bayangkan salaman yang selama ini kita anggap yang memang justru bukan kita anggap, yang memang kebaikan, tapi sekarang ini ya demi sesuatu yang terkait dengan virus corona akhirnya menahan untuk tidak salaman dan lain-lain. Maksud saya adalah ini terjadi, sudah terjadi, ya sudah kita hadapi dengan mendekatkan diri pada Allah SWT, mematuhi protap kesehatan. Bahkan ada pertanyaan gini, Ustadz, apa ada orang yang ahli ibadah kena virus corona? Wis nggak usah dijawab itu pertanyaan itu ya. Kalau ada mungkin ada saja. Jadi soal ada tidak ada ini kehendak Allah SWT. Siapa yang sudah ditetapkan, ditulis bahwa dia kena, tidak akan bisa tidak kena. Kalau tidak ditulis dia tidak kena, tidak akan bisa kena. Tapi kan kita punya kewajiban untuk usaha dan berdoa. Ya kita lakukan usaha, berdoa, dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala.